Pejuang perlawanan Houthi di Yaman menyatakan Tel Aviv sebagai zona tidak aman. Pemberitahuan ini diumumkan setelah serangan pesawat nirawak atau drone mereka berhasil menjebol Iron Dome dan menimbulkan kerusakan. Serangan ini sendiri dilakukan menggunakan senjata baru. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menghantam Tel Aviv. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan pada Jumat 19 Juli 2024 dini hari. Menurut Saree, operasi itu dilakukan dengan pesawat nirawak baru bernama Yava. Drone tersebut mampu menerobos sistem intersepsi musuh. Bahkan kedatangannya tidak dapat dideteksi oleh radar hingga berhasil mencapai tujuannya. Diketahui drone Yava tidak membunyikan alarm apapun saat memasuki wilayah udara Israel dari selatan. Akibatnya sebuah gedung di dekat konsulat Amerika Serikat di ibu kota Israel menjadi sasaran. 1 orang dilaporkan tewas sementara ada 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas rencananya akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kabar ini muncul di tengah kondisi wilayah Tel Aviv yang tak terkendali setelah dihantam rudal pasukan perlawanan Houthi Yaman pada Jumat 19 Juli 2024 dini hari. Menurut laporan yang dipublikasikan surat kabar The Times of Israel, kunjungan tersebut rencananya akan dilakukan pada 12 hingga 14 Agustus. Sementara pertemuan antara Abbas dan Putin akan dilakukan pada 13 Agustus. Belum diketahui keduanya nantinya akan membahas soal apa, termasuk ada tidaknya pembahasan soal dukungan Rusia ke Palestina untuk melawan Israel. Sementara di tengah kabar rencana pertemuan Abbas dan Putin, kondisi Israel kini mencekam. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menghantam Tel Aviv. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diluncurkan pada Jumat 19 Juli. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree menyebut, serangan dilakukan menggunakan senjata baru yaitu drone Yava. Drone tersebut mampu menerobos sistem intersepsi musuh. Bahkan kedatangannya tidak dapat dideteksi oleh radar hingga berhasil mencapai tujuannya. Akibatnya sebuah gedung di dekat konsulat Amerika Serikat di ibu kota Israel menjadi sasaran. 1 orang dilaporkan tewas sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah menargetkan pemukiman Aberim untuk pertama kalinya. Serangan ini dilakukan hanya beberapa hari setelah ancaman yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah kepada Israel. Diketahui pada Rabu 17 Juli 2024, Nasrallah mengatakan akan mendorong perlawanan untuk meluncurkan rudal. Bahkan pihaknya akan memperluas pertempuran di wilayah pendudukan utara Palestina. Rudal-rudal tersebut nantinya akan menghantam wilayah baru yang belum pernah menjadi sasaran sebelumnya. Hal ini dilakukan jika militer rezim Zionis tak berhenti menargetkan warga sipil. Dikutip dari Al-Mayadin, ancaman Nasrallah tersebut ternyata bukan hanya isapan jempol. Hari ini, Jumat 19 Juli, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka telah menyerang pemukiman baru Aberim. Serangan sebagai balasan atas serangan Israel yang menargetkan warga sipil di kota selatan Safat al-Batik, Majdal Salam, dan Sahra. Menurut Hizbullah, operasi tersebut dilakukan menggunakan rudal Katyusha. Selain di Aberim, perlawanan juga menyerang Barak Ramim dengan rudal Burkan. Situs Ruwaisat al-Alam di perbukitan Kifar Souba yang diduga juga dibombardir. Penargetan dilakukan menggunakan rudal berat barel. Ini adalah pertama kalinya Hizbullah mengumumkan penggunaan rudal rentetan. Kondisi Tel Aviv, Israel mencekam setelah diserang rudal perlawanan Houthi Yaman pada Jumat 19 Juli 2024 dini hari. Menanggapi serangan tersebut, perlawanan di Palestina pun bersorak. Komite Perlawanan di Palestina memberkati operasi heroik yang dilakukan oleh pasukan Yaman. Serangan itu sendiri menyasar kota Jaffa yang diduduki, yang oleh Israel disebut Tel Aviv. Mereka menyebut serangan itu menunjukkan bahwa tidak ada stabilitas atau keamanan bagi Zionis di tanah yang mereka duduki.
Perlawanan lantas memberikan hormat ke Yaman yang telah mempermalukan Israel. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gerakan Mujahidin Palestina. Mereka menegaskan bahwa operasi heroik yang menargetkan Tel Aviv adalah sebuah perkembangan kualitatif. Gerakan Mujahidin lantas mengapresiasi posisi masyarakat Yaman dan posisi pemimpin gerakan Ansarullah. Pasalnya, meski banyak penghalang, mereka tetap teguh membela Palestina. Sementara Front Populer untuk Pembebasan Palestina menilai Yaman menepati janji mereka. Operasi ini menunjukkan kemampuan angkatan bersenjata Yaman untuk menembus kedalaman Ionis. Layanan bandara hingga kesehatan Israel lumpuh pada Jumat 19 Juli 2024. Di waktu yang bersamaan, wilayah Tel Aviv tak terkendali setelah dihantam rudal Houthi dari Yaman. Lumpuhnya layanan bandara, bank, hingga kesehatan di Israel ini terjadi karena gangguan sistem operasi Windows. Pihak Israel menyebut kelumpuhan ini bukan karena serangan cyber, akan tetapi karena kegagalan fungsi salah satu perangkat lunak yang mengakibatkan jatuhnya server dan komputer. Rumah sakit umum di seluruh Israel termasuk Sheba, Rambam, dan Laniado tengah berjuang melawan kerusakan komputer yang serius. Sementara itu, otoritas bandara Israel menyatakan pihaknya tidak terkena dampak langsung oleh gangguan global. Operasi di Bandara Ben Gurion juga berjalan seperti biasa. Namun harian itu juga mengatakan maskapai penerbangan asing telah melaporkan penundaan lepas landas dan pendaratan. Tak hanya di Israel, gangguan ini juga terjadi di sejumlah negara di dunia seperti Amerika Serikat hingga Inggris. Di hari yang sama, wilayah Tel Aviv, Israel juga diserang Houthi. Serangan menghantam sebuah bangunan hingga menimbulkan kerusakan. Militer rezim Zionis mendapat kecaman lantaran Iron Dome gagal mencegat senjata Houthi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.